05072. Saya Nurul Maulida dengan NIM 222205043. Saya Fatimah Kusnuro dengan NIM 222205061. Di sini kami dari kelompok 11 akan melaksanakan tugas video belajar yang bertemakan kegiatan manajemen perkantoran. Selamat menyaksikan. Saya Fatimah Kusnuro. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu hakikat dari pekerjaan kantor. Pekerjaan kantor mencakup berbagai aktivitas yang dilakukan dalam lingkungan kerja administrasi untuk mendukung operasi dan fungsi bisnis. Berikut adalah beberapa aspek utama dalam sebuah pekerjaan di sebuah kantor. Yang pertama adalah mencatat dalam hal ini umumnya dilakukan seperti membuat surat, mencatat berbagai kegiatan yang dilakukan perusahaannya. Adapun yang kedua, pengumpulan data. Jenis-jenis pekerjaan kantor yang merupakan pengumpulan data, yakni kegiatan mencari dan mengusahakan sebuah ketersediaan sebuah informasi agar bisa siap digunakan ketika diperlukan. Untuk yang ketiga yakni pengelolaan. Pengelolaan yakni sebuah tugas kantor yang meliputi berbagai macam kegiatan, mengerjakan informasi yang ada dengan maksud menyajikannya dalam bentuk yang lebih berguna. Adapun yang keempat, komunikasi. Melakukan komunikasi adalah tugas kantor yang sangat penting bagi perusahaan, baik itu dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui perantara media. Untuk yang kelima ada mengetik. Mengetik merupakan jenis-jenis pekerjaan kantor yang pada hakikatnya adalah tugas juru tulis. Untuk yang keenam yakni tugas surat menyurat. Surat menyurat termasuk tugas kantor yang bersifat ketakausahaan dan berhubungan dengan administratif. Untuk pengiriman, yakni kegiatan pengiriman ini dalam hal ini dapat memperlancar komunikasi dengan pihak lain. Dalam artian pengiriman ini dapat memudahkan antara pihak kantor atau pihak yang berhubungan atau bekerjasama dengan kantor yang lain. Untuk menyimpan dan menghitung, perusahaan perlu menyimpan sebuah dokumentasi atau menyimpan duplikat yang sekiranya perlu atau dibutuhkan ketika ada kendala atau kekurangan ataupun terhapus, maka data itu masih bisa disimpan dalam penyimpanannya yang ada. Untuk penghitungan, adapun kegiatan menghitung, jenis-jenis penghitung ini biasanya digunakan dalam menghitung keuangan, yakni untuk menghitung pengeluaran atau pemasukan. Jadi dalam penghitungan keuangan dan administratif itu harus harus sesuai dengan transparansi atau akuntabilitas, yakni harus semua orang bisa tahu pengeluaran dan pemasukan yang ada, sehingga tidak terjadi salah pahaman antara anggota lain dengan karyawan yang lain. Saya mengambil contoh dalam sebuah kantor di Kementerian Agama Islam. Di sana ada beberapa pekerjaan yang dimana mencakup pencatatan dan pengelolaan surat atau pengelolaan data, adapun penyusunan surat dan kegiatan menghitung dan menyimpan data. Dan di sana dalam sebuah perusahaan atau dalam sebuah kantor tersebut difasilitasi oleh PTSP pelayanan terpadu satu pintu, yang dimana di dalamnya itu berisi kegiatan tentang menerima surat, lalu surat itu akan
dikelola atau diserahkan kepada pimpinan melalui scan. Scan itu kita menunggu ACC dari sebuah pimpinan atau seorang pemimpin. Setelah dikonfirmasi, maka surat itu langsung akan bisa disetujui dan dikirim lagi ke pemimpinnya. Adapun keuangan di sini yakni mencatat atau sebuah penghitung di mana pengeluaran dan pemasukan itu sinkron, jadi tidak ada kurang dan tidak ada lebih, dan bersifat transparatif dan akuntabel, di mana transparatif bisa dilihat oleh semua orang atau semua petugas yang di sana yang melalui pengeluaran maupun masukan itu harus diketahui agar tidak terjadi bibit-bibit korupsi yang dimana bahkan bisa menimbulkan kerusakan pada sebuah kantor tersebut. Adapun penyimpanan data atau pengelolaan informasi biasanya kita langsung di Humas. Di Humas itu kita mendapatkan informasi dan informasi itu akan dikelola. Setelah dikelola akan disampaikan kepada bidang apa saja, seperti akan disampaikan ke bidang haji atau di bidang UP atau di yang lain-lain. Saya Nuran Amawida akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Fatimah tersebut. Nah, selanjutnya yakni fungsi perencanaan dalam perkantoran. Perencanaan perkantoran atau office planning merupakan proses menentukan arah kegiatan kantor dengan peninjauan kembali terhadap faktor-faktor yang akan mempengaruhi tercapainya tujuan dari sebuah kantor. Fungsi dari perencanaan dalam manajemen perkantoran sendiri merupakan fungsi yang akan menentukan serangkaian tindakan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Jadi dalam perencanaan ini, seorang manajer dalam sebuah perkantoran harus memikirkan apa yang akan dikerjakan ke depannya dengan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Yang selanjutnya yakni tahap-tahap proses perencanaan. Yang pertama ada penyusun rencana. Yang kedua ada pelaksanaan program kerja dan perencanaan. Dan yang ketiga ada pengawasan terhadap perencanaan, dan yang terakhir ada evaluasi terhadap perencanaan. Nah, di sini saya akan mencontohkan fungsi dari perencanaan dalam perkantoran. Di sebuah lembaga pendidikan, seorang kepala sekolah ketika akan memasuki tahun ajaran baru pasti akan mengadakan rapat kepada para bawahannya atau para staf-stafnya untuk melaksanakan perencanaan program yang akan dilakukan pada tahun ajaran berikutnya. Nah, dalam menyusun perencanaan ini, kepala sekolah akan menentukan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat terhadap program yang dilakukan sebelumnya. Nah, ketika menentukan faktor-faktor tersebut, pasti kepala sekolah akan memberikan solusi yang terbaik dengan program-program baru yang akan dilaksanakan pada tahun ajaran yang berikutnya. Nah, seperti itu contoh yang dapat saya sampaikan. Jadi fungsi perencanaan ini sangat penting bagi suatu lembaga atau perkantoran, karena jika tidak ada perencanaan dalam sebuah perkantoran, pasti program-program yang akan dilaksanakan juga akan tidak berjalan dengan sesuai apa yang dijadikan tujuan dalam sebuah perkantoran. Saya Ivan Aziz Asani. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yaitu fungsi staffing dalam perkantoran. Staffing merupakan fungsi manajemen yang hampir sama dengan organisasi. Staffing dalam perkantoran adalah proses merekrut karyawan dan mengevaluasi keterampilan, pengalaman, dan pengetahuan mereka untuk mengisi posisi kosong dengan talenta yang tepat. Namun, fungsi ini berfokus untuk menempatkan sumber daya perusahaan di tempat yang paling tepat sesuai dengan bidang keahliannya. Fungsi staffing juga tidak hanya masalah tenaga kerja saja, melainkan seluruh sumber daya dalam perusahaan. Hal ini termasuk
peralatan, inventaris, maupun sumber daya yang ada. Nah, yang terakhir yaitu pengawasan atau controlling. Fungsi terakhir dari manajemen yang ada di dalam perusahaan adalah pengawasan atau controlling, yaitu proses kegiatan pemantauan untuk memastikan bahwa hal yang dipantau tercapai sesuai rencana dan mengonvensi penyimpanan yang signifikan. Contoh controlling dalam manajemen yaitu menyusun standar prosedur dalam pengawasan operasional perusahaan, melakukan rapat evaluasi setiap bulan untuk menilai kinerja pegawai, melakukan audit keuangan untuk memastikan tidak terjadinya penyelewengan atau penyalahgunaan dengan pihak yang tidak berkenan. Tujuan dari misi ini adalah untuk menilai pekerjaan yang telah dilakukan oleh semua SDM atau sumber daya manusia yang ada di dalam suatu perusahaan tersebut. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Dari semua materi yang telah disampaikan, kami akan mengambil beberapa kesimpulan, yakni pekerjaan kantor merupakan sebuah aktivitas dalam sebuah lingkup kerja di suatu kantor yang meliputi administratif dan fungsi bisnis. Yang selanjutnya yakni kesimpulannya perencanaan kantor. Jadi perencanaan kantor merupakan proses pembentukan arah kegiatan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan ke depannya. Ya, selanjutnya kesimpulan dari staffing yaitu berfokus untuk menempatkan SDM ke tempat sesuai bidangnya masing-masing. Yang kesimpulan dari controlling proses pemantauan untuk memastikan hasil sesuai dengan rencana. Sekian video mengajar yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.